Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini. Kami akan hadirkan informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, kita mulai dengan berita pertama. Laut tidak bersahabat, Basarnas Ambon minta bantuan udara cari ABK KM Henry. Kepala Basarnas Ambon Mustari memastikan tengah berupaya meminta bantuan udara untuk mencari kapal pencari cumi KM Henry yang terbakar di perairan Kepulauan Tanimbar Jumat 3 September 2021 pekan lalu. Hal itu dilakukan untuk mengoptimalkan pencarian, pasalnya pencarian lewat laut terkendala tinggi gelombang. Stasiun Maritim BMKG Ambon pun telah mengeluarkan peringatan dini tinggi gelombang di perairan Kepulauan Tanimbar yang mencapai 4 meter. Mustari mengaku telah berkoordinasi dengan TNI Angkatan Udara dan pihak lainnya. Pihaknya masih terus berkoordinasi dengan pihak lainnya agar bisa mendapatkan bantuan udara. Diketahui operasi SAR hari kedua terpaksa dihentikan karena kondisi cuaca buruk. Kini pencarian telah memasuki operasi SAR hari ketiga dengan melibatkan sejumlah potensi SAR. Di antaranya Polairut Polda Maluku, Polairut Polres Dobo, Lanal Tual, dan Lantamal 9 Ambon. Diberitakan sebelumnya KM Henry bertolak dari Pelabuhan Muara Angke, Jakarta pada 15 Agustus 2021 dengan tujuan Merauke, Papua. Namun setiba di perairan Kepulauan Tanimbar pada Jumat 3 September 2021, kapal dihantam ombak setinggi 3 meter. Seketika muncul kobaran api dan asap hitam tebal dari dalam kapal. Atas kejadian tersebut, 2 orang ABK dinyatakan meninggal dan 25 lainnya hilang. Silakan aku dong. Iya. Mati mesin di Tanjung Alang, KMP Egron berhasil dievakuasi ke Pelabuhan Galala, Kota Ambon. Basarnas Ambon akhirnya berhasil mengevakuasi kapal motor penumpang Egron yang terombang-ambing di perairan Pulau Ambon sejak Kamis 9 September 2021 siang. Kapal berpenumpang 32 orang tiba dilabuhkan di Pelabuhan Galala pukul 3:21 dini hari setelah proses evakuasi lebih dari 8 jam. Hal tersebut disampaikan Kepala Basarnas Ambon Mustari kepada tribunambon.com melalui pesan WhatsApp Jumat 10 September 2021 pagi. Lanjutnya, seluruh penumpang dalam keadaan selamat, sementara tidak dapat berfungsi akibat gangguan mesin. Sebelumnya mesin kapal seketika mati setelah dihantam ombak dalam pelayaran. KMP Egron sendiri mengalami mati mesin setelah dihantam ombak. Hingga kini Stasiun Maritim BMKG Ambon telah masih mengeluarkan peringatan tinggi gelombang di sejumlah wilayah termasuk perairan Pulau Ambon. Lainnya yakni perairan Buru Selatan, perairan Selatan Seram, perairan Kepulauan Sermata, perairan Babar, perairan Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Kei, perairan Selatan Aru, dan perairan Arafuru. Cuaca ekstrim di perairan Pulau Buru, kapal feri penyeberangan Namlea Ambon dilarang berlayar. Pelayaran armada penyeberangan feri rute Namlea Ambon dihentikan sementara menyusul tinggi gelombang yang terjadi di perairan Pulau Buru. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Ambon, tinggi gelombang di perairan Pulau Buru mencapai 2,50 meter hingga 4 meter. Pantauan tribunambon.com di lapangan pukul 11:50 waktu Indonesia Timur, Jumat 10 September. Sejak dikeluarkan peringatan dini gelombang tinggi oleh BMKG, seluruh aktivitas pelayaran mulai dihentikan. Salah satunya KMP Mayangan yang sampai saat ini masih tertambat di Pelabuhan Penyeberangan Namlea.
belum bisa beroperasi lantaran cuaca di laut masih memburuk. KMP Mayangan bertambat di pelabuhan sejak Senin 6 September 2021. Hal ini dibenarkan Koordinator Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Galala Namlea, Said Syukur. Kapal feri penyeberangan Namlea Ambon masih belum bisa beroperasi. Dia melanjutkan aktivitas pelayanan penyeberangan Namlea Ambon atau sebaliknya akan dilaksanakan setelah cuaca sudah membaik. Tepati janji, Rustam Latupono pertemukan pendemo kenaikan tarif angkot dengan pemerintah kota. Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Rustam Latupono, akhirnya menepati janjinya untuk mempertemukan para pendemo kenaikan tarif angkot bersama dengan pemerintah Kota Ambon. Pasalnya, selain persoalan tarif angkot, para pendemo ini juga ingin mempertanyakan dihapusnya bahan bakar minyak premium serta naiknya harga Pertalite khusus atau PLK. Menurutnya, dengan kondisi pandemi COVID-19, saat ini masyarakat kini dibebankan dengan kenaikan tarif angkot, sehingga wajar saja jika ada sebagian masyarakat yang tidak terima. Namun penghapusan BBM Premium sudah merupakan kebijakan pemerintah pusat, sehingga DPRD Kota Ambon tidak memiliki wewenang untuk mengintervensi kebijakan tersebut. Diberitakan sebelumnya sejumlah mahasiswa gabungan dari berbagai kampus di Kota Ambon melakukan aksi demo di beberapa lokasi Rabu 8 September 2021 lalu, seperti di perempatan kawasan Pos Kota, Balai Kota Ambon, dan juga kantor DPRD. Mereka menuntut agar pemerintah menurunkan harga BBM jenis Pertalite khusus serta tarif angkot yang baru. Berani tidak Pertamina mengambil kebijakan seperti itu? Kami butuh waktu. Biarkan mereka dulu kan, artinya kan itu kewenangan ada di mereka. Kalau memang ada hal-hal yang merasa kita harus ke pemerintah pusat, kita akan di sana. Ini kan aspirasi. Jangan sampai kondisi pandemi ini kita masyarakat dibebani lagi dengan tarif-tarif angkot akibat ada pengalihan bahan bakar premium ke Pertalite. Ini yang kita hindari sebenarnya. Tapi kebijakan nasional ya tidak bisa kita intervensi lewat DPRD. Kalau ini kebijakan pemerintah kota, pasti kita akan minta untuk menolak itu. Tribunnews tangani masalah agunan, Jamkrindo hadir sebagai solusi bagi pelaku usaha di Kota Ambon. PT Jaminan Kredit Indonesia Jamkrindo hadir sebagai solusi bagi para pelaku usaha di Kota Ambon yang ingin mengembangkan bisnisnya. Berdiri sebagai perusahaan penjamin kredit, Jamkrindo siap membantu para pelaku usaha yang kesulitan dalam mengakses permodalan karena kekurangan agunan. Pemimpin PT Jamkrindo Ambon, Donald M. Ziko, mengatakan ketika pelaku usaha kekurangan agunan, maka disitulah pihaknya hadir untuk membantu. Jika pelaku usaha yang ingin melakukan kredit senilai 100 juta rupiah, namun hanya memiliki agunan motor yang bernilai 25 juta rupiah, maka sisanya akan di-cover dengan penjaminan Jamkrindo. Dengan sertifikat penjaminan dari Jamkrindo, proses kredit oleh masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya tetap bisa dilakukan. Sehingga usaha mikro kecil menengah, UMKM, dan koperasi bisa terbantu jika mempercayakan Jamkrindo sebagai mitra mereka. Jamkrindo sebagai salah satu member Indonesia Financial Group terus berupaya untuk menyediakan layanan terbaik bagi masyarakat. Seperti yang tadi Pak Henry bilang, ada di BUMN kan ada Perum, ada PSDA. Sebelumnya kami pun Perum, tapi sekarang kami udah jadi PT Pak ya. Jamkrindo sendiri itu adalah bukan salah satu ya, mungkin satu-satunya. Memang harus berterima kasih selain kepada tiga bapak ini, tapi harus Tribunnews, kita beralih ke berita selanjutnya. Harga bawang di Kota Ambon turun jadi Rp32.000 per kilogram.
Harga jual bawang merah dan putih di Kota Ambon mulai menurun jadi Rp32.000 per kilogram. Hal itu diungkapkan salah satu penjual bawang di Pasar Tradisional Mardika Jumat 10 September 2021 pagi. Diketahui sebelumnya harga bawang di Pasar Mardika mencapai Rp35.000 per kilogram. Senada dengan itu, pedagang lain menyebut penurunan harga terjadi seiring lancarnya distribusi bawang di kota bertajuk Manise ini. Mereka berharap semoga harga bawang bisa stabil kembali. Fluktuasi harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional bukan hanya disebabkan musim penghujan. Pasokan dari sentra distributor juga sering menjadi penyebab naik turunnya harga sejumlah komoditi. Apalagi di tengah masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di sejumlah wilayah. Turunnya itu berapa kalau harga bawang merah? Kemarin penjualan kan 35, sekarang sudah 34, 30. Oh, 32 untuk bawang merah. Sedangkan bawang putih Bawang putih sama. sama, dia turun 32. Terus ada